Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada demo dukungan aliansi organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan di Monas terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, memberi dukungan moral, muril, dan juga doa, berharap Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Palestina hari ini. Ada sebuah pertanyaan, efektifkah demo di jalanan yang membuat macet? Barusan saya juga hadir dan kemacetan terjadi di mana-mana. Apakah dengan cara-cara itu efektif untuk masa depan Palestina? Ini yang mungkin kita akan perbincangkan pada episode kali ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demo, teriak-teriak di jalanan itu yang pasti ada efeknya. Setidaknya dunia internasional mengetahui bahwa para pendukung Palestina itu masih eksis di mana-mana. Bahkan di Eropa, di Amerika sendiri, itu banyak sekali masyarakat yang melakukan demonstrasi, memberikan dukungan moral, moral, dan juga doa kepada masyarakat Palestina. Dan semuanya masyarakat di dunia ini mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh tentara Zionis. Lucunya, negara-negara di Barat justru mendukung Israel. Masyarakatnya menolak Israel, masyarakatnya mendukung Palestina, pemerintahnya justru kebanyakan mendukung Israel. Ini ada apa? Ini kan lucu. Nah, maka dari itu penting untuk kita diskusikan apakah pola-pola atau model demonstrasi turun jalan yang bikin macet itu efektif terhadap masa depan Palestina. Yang pertama, kalau menurut saya model demonstrasi teriak-teriak di jalanan itu sama sekali tidak efektif. Apalagi hanya demo. Resolusi PBB sudah berkali-kali, semua negara sudah ikut serta memperjuangkan Palestina, tapi tidak digubris oleh yang namanya Israel. Kenapa? Israel itu semua orang sudah tahu bahwa dia itu di backup oleh negara superpower seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain. Jadi resolusi yang dilakukan oleh PBB saja tidak efektif, apalagi hanya melakukan demonstrasi turun jalan sampai bikin macet. Tetapi demonstrasi ini sekali lagi bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Setidaknya dunia internasional masih tahu, ternyata masih banyak orang-orang yang prihatin melihat Palestina. Yang kedua, posisi Indonesia. Posisi Indonesia ini kan sejak zaman Soekarno sampai sekarang memang sangat tegas bahwa negara Republik Indonesia menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun, termasuk yang dilakukan oleh Israel melakukan aneksasi tanah di Palestina. Secara konstitusi kita memang menolak, tetapi pertanyaannya sekarang, apakah cukup Indonesia hanya menolak? Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selama ini? Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berdiplomasi melalui jalur resmi PBB misalnya. Sementara masyarakat Indonesia melakukan doa bersarapan Tuhan turun tangan ya, untuk menyelesaikan persoalan ini. Kira-kira gambarannya seperti perang Badar lah, kami fatin qolilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tuhan kemudian menurunkan malaikat atau bahkan mengutus burung ababil untuk membantu roket-roket pejuang Palestina dan lain-lain lah. Itu kan harapan-harapan dari doa-doa kita kan. Kalau kita amati ketika kunut nazilah misalnya, bagaimana kita berdoa, umat Islam berdoa agar Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan segala macam. Ini namanya doktrin. Sekarang pertanyaannya, apakah efektif apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam hal ini pemerintah untuk menyelesaikan masa depan Palestina? Dan saya pikir selama sistem tatanan global masih seperti ini, yang membuat PBB yang mereka, yang membuat undang-undang internasional yang mereka, yang melanggar juga mereka. Ini kan lucu-lucuan aja. Ya. Maka sekarang Indonesia, kalau misalnya Indonesia ingin menjadi penengah, Indonesia ingin menengahi persoalan ini. Pertanyaannya sekarang begini, posisi Indonesia kan hari ini kan tidak di tengah.
kita berhubungan diplomatik dengan Palestina, tapi tidak berhubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian kita mau menengahi persoalan ini kan nggak bisa. Kenapa? Kita sendiri sudah ngeblok. Harusnya kalau Indonesia ingin menengahi konflik ini, harusnya dua-duanya ini bekerja sama, kerjasama dengan Israel, kerjasama dengan Palestina. Kemudian diajak rembu, ayo enaknya seperti apa, baru bisa menengahi. Tapi kalau hanya teriak-teriak ingin menengahi, ingin menyelesaikan konflik, tapi Indonesia masih ngeblok di satu pihak, maka saya pikir itu juga akan menjadi hayalan saja, tidak bakal terrealisasi. Maka dari itu, apapun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik berdoa, turun jalan, membuat donasi bantuan untuk masyarakat sipil di Palestina, oke, itu baik-baik saja, silakan dilakukan. Tetapi kalau menurut saya penting kiranya untuk memperpanjang, memperluas gagasan dan diskusi kita tentang bagaimana sih menyelesaikan problem di Palestina hari ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.